Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui buku Injil Matius. Kali ini kita akan kembali mempelajari apa yang Matius ingin sampaikan kepada kita agar kita dapat mengerti akan karakter Tuhan melalui pengalaman pribadi dia ketika dia bersama-sama dengan Yesus. Untuk itulah sebelum kita membahas pelajaran kita kali ini, adalah jauh lebih baik kita mengundang juga setiap anggota keluarga kita agar kita dapat belajar bersama-sama, dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajarannya adalah Tuhan atas semua ciptaan. Setelah memberi makan yang menakjubkan, kalau kita dapat membaca dalam Matius 14, Yesus sebelumnya memberi makan 5.000 orang. Kemudian setelah suatu mukjizat yang besar itu terjadi, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk segera naik ke perahu. Matius 14 ayat 22. Dia ingin mereka menghindar dari kekacauan dan tekanan. Apa sebenarnya ingin disampaikan kepada Kristus? Yang mau dicatat akan ada suatu kekacauan atau tekanan yang terjadi. Dalam buku Alfa dan Omega jilid yang kelima, halaman 406 dan 407 dikatakan, Yesus adalah seorang guru yang baik. Dia akan melindungi murid-muridnya dari apa yang mereka belum siap hadapi. Ia memanggil murid-muridnya, ditulis dalam buku itu, dan menyuruh mereka mengambil perahu, lalu kembali dengan segera ke Kapernaum. Yesus membawa mereka untuk segera mengatakan meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Dalam buku ini dikatakan, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, hal itu membuat semua orang-orang Israel pada saat itu, mereka merasakan ada suatu kuasa yang sangat besar. Karena hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, ribuan orang, 5.000 orang, termasuk hanya baru laki-laki, belum anak-anak dan perempuan yang terhitung pada saat itu, semuanya dapat memperoleh makanan, bahkan lebih. Hal ini mereka lihat adalah suatu mukjizat yang sangat besar, dan mereka mengingat bahwa ini adalah sebuah peristiwa sebagaimana ketika Tuhan memberi makan orang Israel di padang gurun. Dan setelah peristiwa itu, mereka melihat bahwa Yesus adalah seseorang yang harus mereka segera angkat. Inilah yang dijanjikan, turunan dari tahta Daud yang akan membebaskan bangsa Israel daripada penjajahan oleh Roma. Mereka melihat bahwa Yesuslah adalah seseorang yang segera mereka harus angkat untuk membebaskan mereka secara politik. Dan Yesus mengetahui hal itu, bahwa jikalau itu dibiarkan, para pemimpin-pemimpin orang-orang Farisi akan mengadakan suatu usaha juga, terjadinya suatu pemberontakan yang besar. Karena orang-orang Farisi dan pemimpin juga tidak menyenangi akan kehadiran Kristus. Dan Yesus mengetahui, jikalau hal ini dibiarkan, setan akan menggunakan kesempatan ini untuk menggagalkan setiap usaha, dan terjadinya suatu pertikaian yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk itulah Yesus menyuruh kepada setiap murid-muridnya, segera pergi ke perahu dan tinggalkan orang banyak ini. Mereka mengecam rencana itu, tetapi Yesus kini berbicara dengan suatu kuasa yang belum pernah diperlihatkannya kepada mereka. Mereka mengetahui bahwa perlawanan mereka yang berikut tidak ada gunanya, dan dengan diam-diam mereka menuju danau. Murid-murid itu akhirnya pun mendengarkan instruksi daripada Yesus, dan mereka pergi naik perahu untuk menuju ke Kapernaum. Kita dapat membaca di dalam Matius 14 ayat 23 sampai 33. Apakah yang ayat-ayat ini tunjukkan mengenai siapa Yesus dan hakikat daripada keselamatan yang dia telah rencanakan tersebut?
Kita dapat membacanya Matius 14 ayat 23 sampai 33. Kita dapat membukanya bersama-sama. Ayat 23 sampai 33. Saya akan membacakannya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, ya, yaitu orang-orang yang berusaha dengan keinginan kedagingannya setelah melihat sebuah mukjizat yang besar itu, tapi mereka ingin melakukan kelepasan bukan secara hal kerohanian, tapi hal-hal secara politik yang mereka inginkan daripada kehadiran Kristus. Banyak juga orang saat ini memiliki hal dalam keinginan dalam dagingnya bahwa Yesus itu memenuhi setiap ambisi-ambisi di dalam kehidupan mereka. Dan ini adalah bukan sebenarnya rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Saya akan lanjutkan. Ayat 23, orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ, ya. Yesus mendoakan agar setiap rencana-rencananya tidak dimanfaatkan oleh iblis bapa penipu itu untuk mempengaruhi atau memutarbalikkan dalam setiap hal yang Yesus lakukan dalam pelayanannya, ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," katanya. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Tuhan." Ya. Apa yang kita dapat lihat dari pelajaran yang dikatakan oleh Matius 14 ayat 23 sampai 33 yang baru saja kita baca? Di sini disampaikan saat penyingkapan terjadi, ketika murid-murid yang sedang ketakutan itu bertanya-tanya, siapakah yang sedang berjalan di atas air mendekati mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Dalam ayat 27 Matius 14 tersebut, kata-kata "aku ini" adalah cara lain menerjemahkan frasa dalam bahasa Yunani, yaitu adalah ego eimi, yang berarti aku ada, ya. Ini adalah sebenarnya nama Tuhan sendiri, bahwa Tuhan selalu ada untuk selalu berada dekat dengan setiap anak-anaknya. Tapi kadangkala di tengah ambisi-ambisi kita, sering kita tidak berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan selalu ada, ingin selalu memberikan suatu arahan yang benar untuk kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendaknya, bukan dengan keinginan-keinginan dan ambisi-ambisi kita sendiri, walaupun dalam kehidupan pelayanan ini. Kemudian di situ dikatakan, kita di zaman Alkitab dan sesudahnya, Tuhan selalu mengendalikan semua ciptaannya. Itu juga diangkat di dalam Mazmur 104 sebagai contoh, dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan bukan saja Sang Pencipta, tetapi juga Sang Pemelihara. Dan bahwa melalui kuasanya, sehingga dunia ini terus berjalan di dalam pemeliharaan tangan Tuhan tersebut. Bahwa melalui kuasanya sehingga dunia ini terus
eksis dan hukum-hukum alam selalu beroperasi. Di sini tidak ada yang mengisyaratkan mengenai paham daripada deisme. Tuhan yang menciptakan dunia ini dan kemudian meninggalkannya sendirian. Itu adalah paham daripada aliran deisme. Tuhan menciptakan memang, tapi habis itu Tuhan tidak turut campur tangan lagi. Dibiarkanlah semuanya berjalan sesuai dengan hukum-hukum tersebut daripada hukum alam itu. Orang Yahudi atau bukan Yahudi, kita semuanya sebenarnya selalu harus mengerti bahwa keberlangsungan kehidupan ini adalah karena tangan Tuhan yang selalu memelihara. Pada kuasa pemeliharaan dari Tuhan yang sama telah juga meredakan kondisi pada danau pada saat itu. Itulah sebabnya kita dapat juga membaca dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ya, Ibrani 1 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambaran wujud Tuhan, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ya, dalam Ibrani 1 ayat 3 di sini dikatakan ini adalah mengenai Yesus sebagai imam besar tersebut. Dia yang menopang juga untuk setiap keadaan dalam bumi ini. Karena di dalam Yohanes pasal 1 juga dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu yang menjadikan dirinya adalah Yesus, yang juga ada pada awal mulanya di dalam Kejadian pasal 1 tersebut. Pada mulanya berfirmanlah, sehingga jadilah bumi dan segala isinya tersebut. Inilah sebenarnya yang kita juga dapat lihat dalam apa yang Yesus juga mau sampaikan di dalam suatu pelajaran yang dia ingin berikan kepada Petrus untuk mereka dapat mengerti dalam situasi pada saat itu. Kemudian kita dapat melihat Petrus kemudian berteriak dalam ayat 30, Tuhan tolonglah aku. Semua pelajaran yang mau diangkat dalam pelajaran hari ini hendaknya juga menjadi suatu gema di dalam kehidupan kita. Hendaknya kita juga selalu berseru di tengah setiap keadaan ketika kita sadar atas setiap kesalahan-kesalahan kita. Dan hendaknya kita menyerukan seruan seperti yang Petrus katakan, Tuhan tolonglah aku. Karena jika Tuhan tidak menolong kita, siapa lagi yang dapat menolong kita dalam setiap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini? Dan tidak ada suatu permasalahan yang terlalu besar bagi Tuhan untuk dapat menolong kita keluar dengan tangannya yang kuat untuk selalu menolong setiap anak-anaknya. Jikalau kita juga melihat di dalam pelajaran ini, ketidakberdayaan Petrus pada situasi itu juga merupakan mencerminkan ketidakberdayaan kita yang terhempas di permukaan dunia yang semakin penuh dengan keadaan moral yang buruk ini. Dan di saat inilah sebenarnya, di tengah keadaan yang semakin gelap, dengan keadaan moral yang semakin menurun, seruan kita hendaknya kita sampaikan. Dan tidak ada yang tidak terlalu terdengar oleh Yesus untuk mendengarkan teriakan kita. Dan Yesus dengan senang hati akan selalu memberikan tangannya sebagaimana dia mengulurkan tangan untuk menyelamatkan Petrus. Tangan yang sama juga, tangan yang lembut, tangan yang cekatan, segera juga akan membantu setiap pergumulan-pergumulan daripada kita. Untuk itulah dalam pelajaran kita saat ini bukan hanya masalah satu suku bangsa tertentu atau agama tertentu. Pelajaran kita mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan atas semua ciptaan. Hendaknya juga kepada kita, apapun agama kita, jikalau kita mengalami suatu pergumulan dan suatu tantangan saat ini, Yesus yang sama dengan segera akan menolong mengulurkan tangannya. Sampaikanlah setiap seruan kita kepada Tuhan
dan katakanlah seruanmu pada hari ini. Dan Tuhan yang sama akan memberikan suatu pertolongan kepada kita. Dan biarkanlah hari demi hari kita juga selalu memandang kepada Yesus untuk memperbarui setiap pergumulan-pergumulan ataupun setiap hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita untuk semakin selaras dengan kehendaknya. Dan biarkanlah pelajaran hari ini menjadikan berkat kepada kita semuanya dan seluruh keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati.